Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merisiti Naga. Saya bertugas di SD Negeri 75 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan menanggapi mengenai diskusi di sesi kedua pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Yang pertama adalah berikan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan 2.1 yang berjudul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Yang pertama, pendidikan multikultural sebagai solusi konflik sosial. Di sini, pendidikan multikultural dipandang penting untuk mencegah dan meminimalisir adanya perpecahan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Indonesia kaya akan keragaman, baik dari keragaman etnis, budaya, suku, agama, dan ras. Dan jika dikelola tidak sungguh-sungguh, keberagaman ini akan berpotensi menimbulkan diskriminasi, radikalisme, dan konflik sosial. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan multikultural. Menurut Banks dan Gorski, pendidikan multikultural bertujuan untuk meniadakan diskriminasi dengan cara membekali peserta didik dengan pengetahuan budaya lain, menumbuhkan kesadaran sosial, serta membantu pencapaian prestasi akademik sesuai dengan potensi. Yang ketiga, yaitu tantangan revolusi industri 4.0. Pendidikan multikultural dibutuhkan agar kearifan lokal, toleransi, dan nasionalisme tidak luntur. Selanjutnya, yaitu integrasi pendidikan multikultural dalam kurikulum. Pendidikan multikultural tidak hanya sebagai teori, tetapi juga perlu diintegrasikan di dalam pembelajaran di sekolah. Karena kurikulum berbasis kearifan lokal dan praktik pembiasaan sehari-hari, di sini guru memiliki peranan penting untuk menanamkan nilai-nilai seperti nilai religius, jujur, toleransi, demokratis, cinta tanah air, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu adanya pembentukan karakter dan identitas nasional. Melalui pendidikan multikultural, peserta didik diharapkan memiliki 4 karakter utama yang ada dalam dirinya. Yang pertama adalah sebagai manusia beragama, yang kedua sebagai pribadi sosial, dan yang terakhir sebagai warga bangsa. Tentu hal ini mendukung terbentuknya identitas nasional Indonesia yang berlandaskan pada kebinekaan. Bagaimana pengalaman di sekolah terkait pendidikan multikultural? Di SD Negeri 75 Krui,
Saya menyaksikan dan merasakan sendiri bagaimana keberagaman siswa justru menjadi sebuah kekuatan. Misalnya pada saat upacara pada hari Senin atau pada kegiatan ekstrakurikuler latihan tari daerah. Anak-anak mempelajari dan menghargai adanya perbedaan dan bangga dengan adanya budaya lokal. Dan selanjutnya langkah konkret untuk menanamkan pendidikan multikultural yang ada di sekolah yaitu saya melaksanakan kerja kelompok lintas latar belakang dengan maksud setiap kelompok terdiri dari berbagai macam suku. Kemudian yang kedua, saya membuat pojok kelas berisi cerita rakyat yang tentunya berasal dari karya siswa. Yang ketiga adalah melibatkan orang tua siswa dan tokoh adat dalam kegiatan yang ada di sekolah. Setelah saya menyaksikan film pendek yang berjudul New Boy, di sini saya mengambil beberapa pembelajaran. Yang pertama adalah kita dapat menerima perbedaan. Anak baru yang datang dengan latar belakang budaya, bahasa, dan pengalaman yang berbeda, hal ini mengajarkan pentingnya membuka diri dan menerima teman tanpa melihat asal-usul, warna kulit, atau latar budaya. Yang kedua, adanya empati dan rasa kemanusiaan. Di sana tokoh utama digambarkan mengalami kesepian, rasa takut, dan trauma di masa lalu. Ini menjadi pembelajaran agar siswa bisa berempati kepada teman yang baru datang, kemudian teman tersebut datang dari latar belakang yang berbeda, termasuk yang mungkin mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Yang ketiga adalah menghargai identitas budaya. Film New Boy menunjukkan setiap anak membawa kisah dan identitas budaya sendiri. Dalam pendidikan multikultural, di sini guru berperan sebagai guru yang menanamkan sikap menghargai keunikan dan bukan menyeragamkan. Yang terakhir adalah menghindari diskriminasi dan bullying. Film ini memperlihatkan bagaimana perbedaan bisa menimbulkan potensi olokan, bully, atau adanya jarak sosial. Dan dari sini pembelajaran konkretnya adalah menanamkan sikap anti diskriminasi sejak dini di sekolah. Demikian tanggapan saya pada diskusi sesi kedua kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.